warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahanur Hanifah, NIM 190321110046 dari Tata Niaga Produk Agribisnis Kelas A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai mini riset saya tentang tata niaga produk agribisnis komoditas bawang merah. Pada mini riset kali ini, saya akan menjelaskan 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan tata niaga produk non-agribisnis, yang kedua analisis tata niaga komoditas pertanian bawang merah, yang ketiga analisis struktur pasar komoditas bawang merah, yang keempat analisis perilaku pasar komoditas bawang merah, dan yang kelima adalah analisis penampilan pasar komoditas bawang merah. Pembahasan yang pertama yaitu perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan tata niaga produk non-agribisnis secara umum, yaitu pada tata niaga produk agribisnis atau pertanian, perbedaannya biaya pengumpulan besar, jumlah permintaan yang banyak dan sifatnya yang tidak elastis. Yang kedua, sifat petani yang lebih pasif atau diam dan pedagang yang memiliki sifat aktif. Yang ketiga, peranan utama dipegang oleh pedagang pengumpul. Yang keempat, proses pemasaran yang memiliki sifat konsentrasi distributif. Sedangkan pada tata niaga produk non-agribisnis atau non-pertanian, perbedaannya meliputi yang pertama, biaya pengumpulan sedikit dan jumlah permintaan yang elastis. Yang kedua, sifat produsen yang lebih aktif. Yang ketiga, peranan utama dipegang oleh pedagang perantara. Dan yang keempat adalah proses pemasaran yang secara distributif. Berikut ini sebagai contoh yaitu kasus perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan tata niaga produk non-agribisnis adalah yang pertama, kasus tata niaga produk agribisnis dapat dilihat pada artikel yang berjudul Analisis Tata Niaga Cabai Merah dan Tomat di Pasar Penampungan Kota Medan. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana tata niaga yang terjadi pada produk agribisnis yaitu produk cabai merah dan tomat. Kedua komoditas pertanian tersebut dari petani biasanya akan disalurkan kepada pedagang pengumpul desa, pedagang antar provinsi, pedagang subgrosir, maupun petani yang langsung bertindak sebagai pedagang pengecer. Dalam tata niaga produk agribisnis tersebut, terdapat saluran pemasaran, terdapat juga beberapa lembaga pemasaran, petani yang sifatnya pasif, dan pedagang sebagai penentu harga. Sedangkan yang kedua adalah kasus tata niaga produk non-agribisnis dapat dilihat pada artikel yang berjudul Pemasaran Batik Madura dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah, Studi Kasus pada Batik Jokotole di Bangkalan, Madura. Dalam artikel ini, dijelaskan tata niaga yang terjadi pada produk non-agribisnis yaitu batik, yang dimana terdapatnya produsen aktif, produsen sebagai penentu harga, dan produsen langsung menjualnya ke konsumen. Bahasan yang kedua adalah analisis tata niaga komoditas pertanian bawang merah. Dalam analisis ini membahas pendekatan komoditas dan pendekatan fungsi. Yang pertama yaitu pendekatan komoditas. Kecamatan Sambit merupakan wilayah dengan prospek pertanian komoditas bawang merah yang cukup bagus. Hal ini didukung dengan letak Kecamatan Sambit dengan ketinggian daerah 128 sampai 879 meter di atas permukaan laut. Di Kecamatan Sambit ini terdapat Pasar Rakyat Taman Sari yang dimana untuk sistem tata niaga komoditas bawang merah terdapat 2 lembaga pemasaran yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer serta memiliki 3 saluran pemasaran. Yang kedua yaitu pendekatan fungsi. Dalam pendekatan fungsi ini, setiap pedagang besar dan pedagang pengecer melakukan fungsi pemasaran yang berupa fungsi pertukaran meliputi kegiatan jual beli, fungsi fisik yang meliputi kegiatan pengangkutan, pengemasan dan penyimpanan, serta fungsi fasilitas yang meliputi kegiatan informasi pasar dan penanggungan resiko.
Pembahasan yang ketiga yaitu analisis struktur pasar komoditas bawang merah. Dalam analisis struktur pasar komoditas bawang merah di Pasar Raya Taman Sari ini menggunakan analisis perhitungan market share yang dimana terdiri dari 5 responden yaitu 2 sebagai pedagang besar dan 3 sebagai pedagang pengecer. Adapun tabel perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. Dari perhitungan market share tersebut, maka struktur pasar yang terbentuk adalah pasar oligopoli longgar karena 4 pangsa pasar terkemuka memiliki nilai 40-60% dari pangsa pasar. Pembahasan yang keempat adalah analisis perilaku pasar komoditas pertanian bawang merah. Yang pertama yaitu lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang terdapat pada pemasaran bawang merah di Pasar Rakyat Taman Sari Kecamatan Sambit ini terdiri dari 2 yaitu pedagang besar dan pedagang pengecer. Yang kedua adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang terdapat pada pemasaran bawang merah di Pasar Rakyat Taman Sari ini terdapat 3 saluran pemasaran yaitu saluran pemasaran 1 terdiri dari petani, kemudian pedagang besar, kemudian konsumen. Saluran pemasaran 2 terdiri dari petani, kemudian pedagang pengecer, kemudian konsumen. Saluran pemasaran 3 terdiri dari petani, kemudian pedagang besar, kemudian pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi pemasaran setiap lembaga dan biaya pemasaran. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar dan pedagang pengecer di Pasar Raya Taman Sari ini hampir sama yaitu melakukan fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Untuk biaya pemasaran sendiri, pedagang besar mengeluarkan biaya pemasaran sebesar Rp600 per kilogram yang terdiri dari biaya pengangkutan Rp100 per kilogram, biaya pengemasan Rp200 per kilogram, dan biaya penyusutan Rp300 per kilogram. Sedangkan untuk pedagang pengecer, biaya pemasaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp550 per kilogram, yang terdiri dari biaya pengangkutan sebesar Rp50 per kilogram, biaya pengemasan sebesar Rp100 per kilogram, dan biaya penyusutan sebesar Rp400 per kilogram. Selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga. Penentuan harga pada komoditas bawang merah di Pasar Raya Taman Sari ini berdasarkan dengan SOP dan juga tawar-menawar antara petani dan pedagang sampai mendapatkan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima yaitu sistem pembayaran setiap lembaga pemasaran. Sistem pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pedagang bawang merah di Pasar Raya Taman Sari yaitu dengan sistem tunai untuk pedagang besar dan sistem tunai serta kredit atau berangsur untuk pedagang pengecer. Pembahasan yang kelima adalah analisis penampilan pasar komoditas bawang merah. Pada analisis penampilan pasar bawang merah ini menggunakan analisis margin di setiap salurannya dan farmer share. Adapun perhitungan margin pemasarannya yaitu yang pertama, pada saluran pemasaran 1 terdapat pedagang besar yang harga belinya dari petani yaitu Rp17.000, kemudian dijual ke konsumen dengan harga Rp19.000 sehingga total marginnya yaitu Rp2.000. Yang kedua yaitu saluran pemasaran 2 terdapat pedagang pengecer yang harga belinya dari petani yaitu Rp16.000, kemudian harga jualnya ke konsumen Rp19.000 sehingga total marginnya yaitu Rp3.000. Yang ketiga yaitu saluran pemasaran 3. Terdapat pedagang besar yang harga belinya dari petani sebesar Rp16.000, kemudian dijual ke pedagang pengecer dengan harga Rp18.000, sehingga besarnya margin atau M1 yaitu Rp2.000. Kemudian terdapat pedagang pengecer di mana harga belinya dari pedagang besar yaitu Rp18.000, kemudian dijual ke konsumen seharga Rp19.500, besarnya margin atau M2 yaitu Rp1.500, sehingga total marginnya yaitu M1 ditambah M2 sebesar Rp3.500. Selanjutnya yaitu perhitungan farmer share.
pada saluran pemasaran 1, farmer share sebesar 89,47% yang didapatkan dari Rp17.000 dibagi Rp19.000 dikali 100%. Yang kedua, saluran pemasaran 2, farmer share sebesar 84,21% yang didapatkan dari Rp16.000 dibagi Rp19.000 dikali 100%. Yang ketiga yaitu saluran pemasaran 3, farmer share sebesar 82,5% yang didapatkan dari Rp16.000 dibagi Rp19.500 dikali 100%. Sehingga dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa margin pemasaran terbesar pada saluran pemasaran 3 sebesar Rp3.500, kemudian margin pemasaran terbesar kedua adalah saluran pemasaran 2 sebesar Rp3.000, kemudian margin pemasaran terbesar yang ketiga adalah saluran pemasaran 1 sebesar Rp2.000. Sedangkan untuk farmer share pada saluran pemasaran 1 sebesar 89,47%, farmer share pada saluran pemasaran 2 sebesar 84,21%, dan farmer share yang saluran ketiga sebesar 82,05%. Sekian video dari saya, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.